Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan MA dan EMA. Perbedaan antara Simple Moving Average dan Exponential Moving Average. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai perbedaan MA dan EMA, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap ataupun tutorial lengkap bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan panduannya di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Silakan teman-teman semua buka YouTube channel Forex Club Indonesia, silakan klik menu playlist, di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan panduannya mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, verifikasi bukti alamat, dan lain sebagainya. Telah kami jelaskan panduannya lengkap di video yang paling pertama ataupun teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Baik, mari kita mulai saja bahas perbedaan MA dan EMA. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah banyak membahas tentang indikator yang satu ini, indikator moving average, mulai dari bagaimana cara menggunakan satu moving average, dua moving average, triple moving average, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai perbedaan MA dan EMA yang perlu teman-teman ketahui. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi perbedaan antara dua moving average ini, dua tipe moving average ini, antara simple moving average dan exponential moving average. Agar lebih jelas dan detail melihat perbedaan antara dua tipe moving average ini, simple dan exponential, kita tambahkan dulu indikatornya. Kita pilih indikator, kita pilih di bagian trend, kita pilih indikator moving average, kita drag ke dalam chart. Pertama kita gunakan yang simple terlebih dahulu, periodenya 34, warnanya warna biru. Ketebalannya kita gunakan ketebalan yang ketiga, 3 pixel, kemudian klik OK. Nah, yang biru ini simple moving average 34. Kita cek lagi ini. MA metodenya simple, apply to close. Oke. Kemudian kita tambahkan EMA, exponential moving average. Kita klik indikator moving average-nya, kemudian kita drag ke dalam chart. Periodenya kita samakan saja, shift-nya biarkan 0, MA metodenya kita ganti yang eksponensial. Warnanya kita bedakan, kita gunakan warna hijau. Ketebalannya kita gunakan yang ketiga, klik OK. Nah, di sini sudah ada dua indikator moving average. Yang pertama yang berwarna biru ini simple moving average dengan periode 34, yang hijau ini exponential moving average 34. Periodenya sama. Perbedaan pertama dapat teman-teman lihat di sini. Oke. Kita sembunyikan dulu bagian navigatornya. Exponential moving average ini lebih dekat dengan candlestick. Oke. Sudah ada di sini, sedangkan simple moving average masih ada di atas. Oke. Jadi exponential moving average ini lebih responsif terhadap perubahan pergerakan harga. Dapat teman-teman lihat di sini perbedaannya. EMA ini lebih dekat dengan candlestick ataupun lebih dekat dengan harga dibandingkan dengan simple moving average yang berwarna biru ini. Ini perbedaan pertama yang dapat teman-teman lihat secara jelas antara dua moving average ini. Kemudian perbedaan yang kedua, di sini dapat teman-teman lihat kinerja daripada dua tipe moving average ini. Karena sebab exponential moving average yang lebih responsif, maka akan ada banyak signal yang kita sebut sebagai signal palsu. Oke, di sini dapat teman-teman lihat. Oke. Kalau kita menggunakan simple moving average yang warna biru ini, maka di sini kita dapat melihat bahwa tren masih dalam keadaan yang turun. Kita lihat kedudukan candlestick, mulai dari sini candlestick berada di bawah daripada simple moving average 34.
kalau kita hanya menggunakan simple moving average. Kalau kita hanya lihat garis MA yang biru ini. Belum ada candlestick yang breakout. Sedangkan jika kita menggunakan exponential moving average di sini sudah ada banyak breakout. Ini breakout yang pertama, ini breakout yang kedua, ini breakout yang ketiga. So ada banyak false signal jika kita menggunakan exponential moving average. Ini perbedaan kedua antara simple moving average dan exponential moving average. Kemudian perbedaan yang ketiga, karena sifat daripada exponential moving average yang lebih responsif terhadap pergerakan harga, keuntungannya kita akan dapat lebih banyak signal untuk melakukan open posisi. Sini dapat teman-teman lihat, jika kita menggunakan exponential moving average yang warna hijau ini, di sini mulai terjadi breakout. Oke. Kita entry ketika pullback di sini. Ini entry pertama. Di sini. Ketika breakout, kemudian dia mencoba naik, turun, naik. Kita entry sell di sini jika kita menggunakan exponential moving average. Kemudian dia turun. Kemudian dia menyentuh kembali exponential moving average. Dan kita entry sell kedua di sini. Jadi kita mendapatkan 2 kali open posisi sell. Ini sell yang pertama. Ini sell yang kedua. Kita telah ketahui bersama bahwa salah satu fungsi daripada indikator moving average sebagai support resisten berjalan. Nah, jika kita menggunakan simple moving average saja, maka kita hanya dapat entry 1 kali di sini. Terjadi breakout. Harga naik. Turun kembali, terjadi breakout di sini sama dengan exponential moving average, kemudian harga pullback. Kita entry sell di sini, kemudian harga turun dan tidak menyentuh simple moving average kembali. Jadi kita hanya mendapatkan 1 kali open posisi karena sifatnya yang halus. Pembobotannya berbeda antara simple moving average dengan exponential moving average. Oke, jelas ya teman-teman semua mengenai perbedaan daripada MA dan EMA ini. Pertama, exponential moving average ini lebih dekat daripada pergerakan harga karena sifatnya yang sangat responsif. Kemudian untuk yang simple, ini pergerakannya sangat halus. Kemudian jika kita menggunakan exponential moving average karena sifatnya yang sangat responsif, akan ada banyak false signal yang akan kita temukan di market. Kemudian untuk simple moving average sendiri, kita akan mendapatkan entry yang lebih akurat meskipun pergerakannya lambat, dan kekurangannya sendiri karena sifatnya yang diperhalus, pergerakannya sangat halus, kita akan banyak ketinggalan signal-signal untuk melakukan open posisi. Jadi ini merupakan perbedaan dasar antara MA dan EMA. Oke? Jika ada yang belum dipahami oleh trader forex lebih Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Semoga pembahasan mengenai perbedaan MA dan EMA ini bermanfaat. Pembahasan indikator forex yang lainnya dapat teman-teman buka di bagian menu playlist indikator forex paling akurat di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Buka menu playlist, di situ ada playlist indikator forex. Teman-teman yang ingin belajar indikator silakan buka di bagian menu tersebut. Oke, selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.